Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Sebagian orang kadang-kadang mengalami bau badan. Kondisi ini tidak jarang mengganggu kepercayaan diri, tapi bisa dengan mudah diatasi dengan mandi atau penggunaan deodoran. Tetapi bagaimana jika bau badan ini terus muncul dan membandel padahal kebersihan tubuh sudah dijaga? Faktor lingkungan, makanan, obat-obatan yang rutin dikonsumsi, perubahan hormon, atau gangguan kesehatan bisa menjadi penyebab dari timbulnya bau badan yang tidak mau hilang bahkan setelah mandi. Beberapa penyebab bau badan terus muncul bahkan sesudah mandi. Di antaranya, Trimethylaminoria atau TMAO. Sebuah penelitian dalam American Journal of Medicine menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang yang melaporkan bau badan membandel yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya sebenarnya mengalami suatu gangguan metabolisme yang bersifat keturunan dan disebut Trimethylaminoria. Kondisi ini mencegah enzim-enzim tubuh mengurai TMA, suatu komponen yang aromanya amis dan bisa ditemukan dalam makanan yang tinggi kandungan kolinnya. Karena tubuh tidak bisa mencerna TMA, maka ia akan dikeluarkan melalui keringat, nafas, dan urin. Kemudian menyebabkan bau yang menyengat. Pada kasus yang berat, penderita kondisi ini tubuhnya berbau seperti ikan busuk. Konsumsi makanan yang tinggi kandungan sulfurnya. Jika ketiak masih berbau bahkan setelah mandi, maka kemungkinannya bisa disebabkan oleh makanan. Ketika kita mengkonsumsi kubis, brokoli, dan makanan lain yang mengandung banyak sulfur, zat ini akan diurai menjadi beberapa komponen yang aromanya serupa telur busuk yang kemudian keluar melalui pori-pori. Jadi, seberapa sering pun ketiak dibersihkan, bau tidak sedap masih akan tetap muncul. Bawang putih dan bawang bombay juga mengandung zat sulfur yang kuat. Kecemasan, depresi, atau stres. Saat kita merasa stres, tubuh akan menghasilkan lebih banyak keringat dan kelenjar apokrin. Kelenjar-kelenjar ini terletak di bagian-bagian tubuh yang paling banyak ditumbuhi rambut, seperti ketiak dan selangkangan. Keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar ini juga mengandung 20% lemak. Bakteri yang secara alami ada di kulit akan mengurai lemak yang terdapat dalam keringat, kemudian mengubahnya menjadi asam. Proses ini menghasilkan zat kimia yang baunya tidak sedap. Konsumsi alkohol. Jika alkohol dikonsumsi dalam batas wajar, aroma alkohol hanya akan terdeteksi dari nafas. Tetapi orang yang terlalu sering minum alkohol dalam jumlah banyak bisa mengalami bau badan akibat kebiasaan ini. Hal ini terjadi karena hati hanya bisa memproses 1 gelas alkohol dalam 1 jam. Jadi bila jumlah yang masuk ke tubuh lebih dari itu, alkohol akan dikeluarkan melalui pori-pori dan urin. Tubuh bisa mengeluarkan keringat alkohol dan baunya tidak sedap. Cara untuk mengatasi hal ini tentu saja dengan mengurangi konsumsi alkohol atau menghindarinya sama sekali. Infeksi kulit. Jika kulit mengalami infeksi entah itu baru terjadi atau akibat suatu gangguan kesehatan, maka bagian tersebut bisa menimbulkan bau tidak sedap. Karena infeksi membutuhkan perawatan yang tepat, maka periksakan ke dokter untuk memastikan jenis infeksi yang terjadi agar bisa mendapatkan obat yang tepat untuk mengatasinya. Kekurangan vitamin. Kurangnya kadar vitamin dan mineral dalam tubuh atau buruknya penyerapan vitamin oleh tubuh kadang-kadang bisa menyebabkan bau badan atau urin dan tinja yang berbau. Misalnya, kekurangan vitamin C bisa menyebabkan keringat berbau tidak sedap. Selain juga menyebabkan gangguan kesehatan lainnya seperti sariawan dan gusi berdarah yang bisa pula membuat nafas berbau. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan memenuhi asupan vitamin harian melalui buah, sayur, atau suplemen yang direkomendasikan oleh dokter. Demikian penjelasan mengenai penyebab bau badan terus-menerus walaupun sudah mandi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.